Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra usaha NASA dimanapun berada, sahabat-sahabat Agro NASA yang kami cintai dan selalu kami banggakan dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami, saya di sini Rifki Dimas Aji, Technical Service Peternakan PT Natural Nusantara, yang pada kesempatan ini tidak seperti biasanya, di mana biasanya kita webinar, live, kesaksian atau liputan, tetapi pagi ini khusus, yaitu kita diskusi bersama narasumber yang luar biasa dalam kegiatan podcast atau NASA Podcast. Bagaimana kabarnya Pak Widodo? Kabarnya luar biasa Mas Dimas. Terima kasih atas undangannya sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa datang menemani Mas Dimas untuk podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Widodo. Saya beralamatkan di Desa Sorolaten, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini saya sebagai showroom PT Natural Nusantara di Yogyakarta. Baik kawan-kawan yang luar biasa, beberapa hal atau beberapa jenis usaha yang sudah saya lakukan selama ini adalah yang branding itu ternak kambing tanpa angon dan tanpa ngaret. Nah ini yang biasanya menjadi ikon. Apa sih sebetulnya, makan apa sebetulnya kambing ini, kok nggak makan rumput, kok nggak ngaret, nggak angon, dan sebetulnya kasih apa, burger kah, apa yang lain kah, seperti itu. Tapi ketika nanti kawan-kawan sudah melihat di showroom, tentunya berbeda. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata lain daripada yang lain, seperti itu. Jadi di showroom kami ada yang namanya ternak kambing tanpa angon tanpa ngarit, ada juga ternak burung perkutut, yang mana semua ini tidak lepas dari PT Natural Nusantara. Jadi berbagai macam kegiatan peternakan, bukan hanya satu komoditi tetapi juga yang lain Pak ya, iya, sudah beberapa menggunakan. Saya tadi tertarik Pak dengan slogan peternakan tanpa angon dan tanpa ngarit. Nah, ini kan menjadi satu kendala utama nih biasanya pada bidang peternakan kawan-kawan sekalian, di mana biaya tertinggi itu masuk dari biaya pakan. Nah, sehingga kalau di peternakan kita, di showroom kita ada istilahnya tanpa ngarit, tanpa angon. Silahkan, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Pak Widodo. Itu seperti apa tuh Pak itu peternakannya? Jadi seperti ini Mas Dimas, sebetulnya ngarit juga, cuman tidak setiap hari. Sebetulnya cari rumput juga, tapi nggak setiap hari. Biasanya kawan-kawan peternak itu yang menjadi kendala adalah cara cari rumputnya. Kapan cari rumputnya ini? Sehingga kita nggak usah bicara banyak lah, kita pelihara kambing atau domba 2 atau 3 ekor saja. Kita bisa bayangkan kalau yang punya ternak ini masih aktif atau masih bekerja, pulang kerja, sore, hujan, belum punya pakan, belum punya rumput, ini kalau bahasa Godean itu kemurungsung. Jadi mau makan apa, mau dikasih makan apa kambing ini? Satu sisi kambing lapar ini harus makan. Nah kalau kita nggak punya stok pakan, ini akan menjadikan suatu kendala yang luar biasa. Sehingga dengan adanya PT Natural Nusantara ini, kita akan diajari bagaimana cara membuat pakan fermentasi, sehingga sekali membuat pakan ini bisa untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini sebetulnya di sini kuncinya, bukan terus tidak ngaret ya, tidak juga. Sebelum kita lebih lanjut Pak mengenai PT Natural Nusantaranya, nah sehingga teman-teman perlu ketahui bahwa sejauh ini banyak sekali memang peternakan itu baru mengandalkan pakan berupa limbah Pak ya. Betul. Limbah pertanian yang tanpa diolah. Sehingga banyak timbul pertanyaan, Pak kok ternak saya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kok nggak gemuk-gemuk? Kok kemudian saya nggak panen-panen, harganya jadi segitu terus? Nah itu solusinya bagaimana? Nah sekarang kami tanya kembali, Pak, di sana itu sebetulnya pakannya bagaimana? Nah, sehingga beliau atau peternak itu menjelaskan bahwa hanya memanfaatkan sisa-sisa limbah-limbah pertanian, damen, kemudian daun-daun kering, dan lain sebagainya, itu diberikan ke hewan ternak tanpa ada pengolahan. Nah, untuk itu, tadi Pak Widodo sudah jelaskan bahwa setelah diolah, Pak ya, bahwa pakan tadi yang sudah diarit itu bisa bertahan 1 bulan sampai bahkan berapa semakin bulan, lama Pak? semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Sehingga ini menjadi solusi apabila mencari pakan itu sulit. Nah, untuk itu kita tanya langsung bagaimana Pak cara kita memproduksi atau membuat pakan itu bisa bertahan sebagaimana lamanya seperti yang Bapak ceritakan tadi. Iya, sebetulnya gini Mas Dimas. Kalau
kita bicara apa namanya fermentasi, sebetulnya nenek dan kakek moyang kita tuh dari dulu sudah menggunakan dan sudah memakai apa namanya sistem fermentasi ini, cuma masih tradisional. Coba kita nanti tanya kepada bapak kita atau kakek kita. Dulu waktu menyimpan apa namanya jerami, Mas, itu biasanya hanya ditimbun, ditumpuk dengan apa ya, hanya ditumpuk seperti itu. Lalu dikepir atau disiram dengan air garam. Tumpuk, siram air garam. Itu juga lama juga. Cuma ini hanya sifatnya lama. Kalau apa namanya dilihat dari nutrisinya ini kurang. Sangat kurang. Betul. Makanya dengan adanya apa namanya teknologi dari PT Natural Nusantara ini, vitaminnya dilengkapi. Jadi cara pelapukannya dilengkapi sehingga yang tadinya namanya jerami itu nggak ada kadar nilai proteinnya, Mas, 0, sehingga kalaupun si ternak ini mau makan ya hanya untuk ganjel perut saja bahasa ininya. Betul, Pak. Karena nggak ada nilai gizinya, nggak ada protein, nggak ada 0, jadi jauh sekali. Sehingga dengan adanya teknologi Natural Nusantara ini, jerami yang tadinya tidak ada nilai atau gizinya ini akan kita olah sehingga apa namanya setelah kita olah itu akan menaikkan kadar gizinya itu. Gizinya, oke. Sebelum lebih lanjut, Pak, memang kadar protein pada tanaman itu memang sangat berpengaruh terhadap pakan ternak nantinya. Nah, sehingga kebutuhan minimal hewan ternak itu akan tidak tercukupi apabila pakan kita itu kadar proteinnya rendah. Contoh jerami tadi itu hanya sekitar 4% sampai 6% kadar proteinnya. Padahal kebutuhan hewan ruminansia, kambing, sapi, domba itu minimal ya 13%-an. Sehingga masih ada gap atau masih ada jarak yang lumayan tinggi daripada kebutuhan yang seharusnya mereka ataupun hewan ternak itu penuhi. Sehingga tadi dengan adanya kelengkapan nutrisi yang beliau jelaskan tadi, ini harapan kita semuanya, kami semuanya bisa menjadi solusi bagi para peternak untuk mengatasi kendala utama mereka yaitu di pakannya. Nah, silahkan Pak Widodo dilanjutkan. Ya, jadi gini, yang namanya jerami itu pasti mentok-mentoknya 2% sudah bagus lah. 0,2% bahkan ya. Ya. Makanya walaupun si ternak ini makan dengan banyak, makannya lahap, tapi karena memang kadar nutrisinya itu kurang mencukupi sehingga ya segitu-gitu aja, bahkan ya hanya tetap. Tapi dengan adanya teknologi dari PT Natural Nusantara ini, nah inilah yang akan menambah protein, akan menambah gizinya sehingga yang tadinya cuma hanya 2% atau 0, sekian, itu bahkan bisa di atas 15%. Nah, ini wajar kalau namanya ternak bisa cepat gemuk, ternaknya kalau bahasa Inggrisnya ya ginuk-ginuk itu ya, ya wajar lah karena memang tercukupi segala kebutuhan nutrisinya. Seperti itu, Mas. Siap. Jadi sudah tidak jadi kendala, Pak ya di sana ya? Tidak ada kendala, tidak ada kendala sama sekali. Masalah pakan tadi beliau singgung soal waktu juga. Betul. Kalau sehari-hari bekerja sibuk, cukup sekali waktu ngarit, Pak ya? Ngarit atau ngumpulkan jeraminya itu, kemudian diolah langsung. Bisa untuk 1 bulan, 2 minggu, 1 periode boleh. Nah, yang jadi masalah adalah orang yang sudah mengetahui tata caranya, tapi tidak mau melakukan ini sebetulnya. Yang nggak mau, yang jadi masalah itu seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi gitu, Pak ya? Ya, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini nanti bisa membantu kawan-kawan lah seperti itu. Ya. Sehingga ini sangat luar biasa, teknologi yang tepat sekali sasaran dan memang perlu kita sampaikan kepada seluruh para peternak agar juga bisa mampu meningkatkan produktivitasnya. Nah, untuk itu produk apa saja Pak Widodo yang digunakan atau diaplikasikan untuk produksi pakan fermentasi tadi? Ya, kalau untuk bahan atau produk yang kita gunakan yang jelas ada vitamin ternak atau Viterna. Yang kedua ada Tangguh probiotik. Walaupun kemarin sempat kosong, saya nggak ada masalah, saya tetap jalan terus karena ada produk penggantinya. Kemarin waktu close order Pak Widodo pakainya produk apa? Saya pakainya Hormonik dan PO Senasa. Ya, memang sebelum close order kita sempat close order itu memang yang utama untuk produksi pakan fermentasi itu kita bisa gunakan Viterna dan Tangguh, Pak ya. Betul. Nah, begitupun yang diterapkan oleh Pak Widodo di showroom peternakan. Nah, sehingga ketika sempat terjeda beberapa waktu itu tidak masalah karena beliau juga bisa menggunakan POC dan Hormonik dan juga ternyata hasilnya bagus. Betul. Dan ketika kita open order lagi,
perizinan sudah selesai dan lain sebagainya, beliau lanjut lagi ya Pak ya. Lanjut lagi menggunakan Veterna dan juga Tangguh probiotik. Ini nanti yang harus kawan-kawan sampaikan. Ini kan sudah istilahnya sudah ready stock lah seperti itu. Jadi monggo kawan-kawan segera nanti lanjutkan yang kemarin sempat kurang menarik dengan yang lain. Ayo pakai Veterna lagi, ayo pakai Tangguh probiotik lagi, sehingga ini akan mengangkat petani-petani kita yang memang terkendala dengan pakan fermentasi atau pakan yang lain lah. Cara aplikasinya bagaimana Pak? Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya, ya. atau yang belum pernah ke showroom. Besok kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ke showroom Pak ya, praktek langsung. Ya. Boleh praktek langsung. Nanti siapapun monggo silahkan ke rumah untuk praktek langsung. Nah, sebenarnya cara pembuatannya itu sangat sederhana sekali sebetulnya. Nanti kawan-kawan kalau misalkan ingin praktek dengan sendirinya bisa kita pandu, atau nanti tutorialnya pun akan kita share. Jadi nanti bahan-bahan yang kita gunakan tidak harus banyak bahan lah, minimal satu macam bahan. Contoh jerami, ya udah kita jerami. Kita ambil jerami. Kalau kita belum punya mesin pencacah, boleh kita giling. Belum boleh kita cacah kalau kita giling. Pak ya, manual pakai golok boleh lah kita cacah. Nanti kira-kira nggak usah ditimbang, nanti nama ribet nanti. Kira-kira satu pembuatan itu taruhlah sekitar 60 sampai 80 kilo jeraminya. Nanti ada yang namanya bekatul. Bekatul itu kalau bahasa lain nanti nggak bisa terima. Kalau kita giling padi itu suka keluar yang halus atau yang lembut, biasa buat pakan ternak juga, pakan ayam itu namanya kalau di Jogja bekatul atau dedak. Tapi mungkin di daerah-daerah lain mungkin ada beda nama sehingga apa ini asing sekali. Nah, sebetulnya hanya itu gilingan padi yang sekam itu yang digiling nanti keluar yang halus lah, itu namanya bekatul atau dedak itu. Kemudian ada garam. Garam ini kita gunakan garam yang paling murah atau garam yang curah. Kalau di bahasa di Godean itu garam grosok. Nah, yang cuma ditimbang itu loh, itu yang paling murah saja lah seperti itu. Yang selanjutnya kita menggunakan tetes tebu atau gula pasir. Mana yang gampang, mana yang ada. Nggak ada tetes tebu, bisa pakai gula pasir. Ada tetes tebu, nggak usah pakai gula pasir. Salah satu saja. Jadi di daerah masing-masing itu biasanya ada yang gampang, ada yang susah. Yang gampang saja, kalau misalkan adanya gula pasir, ya gula pasir. Kemudian yang terpenting untuk takaran 1 drum atau 1 kuintal itu biasanya kita hanya menggunakan Veterna itu hanya 4 tutup saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau lebih bagaimana? Boleh, nggak ada masalah, tapi minimal 4 tutup. 4 tutup Veterna dan 4 tutup Tangguh probiotik. Ini sudah cukup untuk pembuatan 1 drum atau 1 kuintal lah seperti itu. Sehingga karena ada beberapa bahan tadi, nah disitulah yang jeraminya tadi tidak ada nutrisi atau tidak ada kandungan gizinya akan naik dengan sendirinya karena sudah ada namanya vitamin, dan artinya sudah lebih dari cukup untuk pakan ternak. Dari limbah pertanian tadi, itu sebetulnya apa saja Pak Widodo yang bisa digunakan untuk pakan fermentasi ini? Misalnya di lokasi A itu adanya kok cuman debok pisang, betul, atau lokasi B kok cuman ada daun kering dan lain sebagainya. Itu sebetulnya apa saja Pak yang bisa diterapkan, aplikasikan di sana? Oke, sebetulnya ini yang menarik Mas Dimas. Jadi sebetulnya tadi mau saya utarakan tapi malah sudah dipertanyakan lah, ini luar biasa sekali ini. Karena masing-masing daerah itu masing-masing ketersediaan bahan itu lain-lain. Beda-beda, betul. Mungkin di daerah kawan kemarin ada tamu dari Kupang NTT itu, di sana banyak pohon jagung. Itu melimpah sekali. Nah, ini kan karena dia penasaran, beliaunya penasaran, telepon saya, "Pak, kalau bahan dari batang jagung atau tebon atau ini bisa digunakan nggak?" Loh, sangat bisa lah, kenapa nggak? Caranya bagaimana? Ya sama. Artinya memang kita menggunakan limbah, benar-benar limbah yang tidak terpakai. Contoh, kalau di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan itu banyak namanya kebun sawit. Kebun sawit. Selagi daun atau pelepahnya itu bisa kita giling atau kita cacah, monggo silahkan dibuat. Jadi bahannya kalau tadi jerami, ini diganti dengan pelepah atau daun sawit. Jadi tidak harus jerami. Betul ini kata Mas Dimas tadi, betul. Tidak harus jerami. Misalkan daerah si A hanya adanya pohon jagung, monggo digiling atau dicacah yang halus, proses sama, ini nggak ada masalah. Contoh di daerah kalau kemarin
terbaru ini kita ke daerah Pace, Gunung Kidul. Pace. Itu 4 kampung kebetulan saya yang membuat. Jadi daun jati yang kering itu, Mas. Ya, itu hanya jati, dimasukin Pak, dalam karung. Itu hanya diinjek-injek itu. Diinjek-injek kan hancur itu. Ya. Proses, jadi nggak menggunakan apa namanya? Penggilingan, nggak menggunakan golok, enggak. Ini hanya masukkan karung, diinjek-injek, proses sudah hancur dengan sendirinya. Itu bisa artinya, iya. Artinya selagi kita itu apa namanya? Lingkungan itu ada limbah, apapun bentuk limbahnya, mau daun kering, mau jerami, mau pelepah, apa namanya, sawit, pohon jagung, bahkan ada lagi yang namanya apa ya, kalau di sini itu rumput yang suka apa ngelalar itu seperti merambat itu loh, itu nggak terpakai. Lah ini monggo silakan diambil dipakai. Limbah, betul. Bener-bener limbah nggak terpakai, makanya mau rumput boleh, mau batang pisang silahkan. Cuma ini yang mau digarisbawahi itu kalau batang pisang itu kawan-kawan nanti membuatnya jangan sampai berlebihan. Artinya karena batang pisang ini sifatnya berair, jadi sekali kita proses, kita cacah harus habis saat itu. Nah setelah kambing itu makan batang pisang, kita cari bahan yang lain. Jangan untuk apa namanya disimpan karena ini berair, nanti busuk ini. Jadi bukan proses pelapukan tapi proses pembusukan. Ini yang berbahaya untuk ternak. Tapi kalau memang kita menggunakan seperti misalnya daun kering itu malah bagus. Simpan semakin lama justru malah semakin bagus. Pelapukannya semakin jadi ini. Ya. Jadi limbah ini benar-benar yang kita gunakan Mas Dimas. Jadi tidak apapun harus ya. Apapun. Kalau ada kopi, ya. Monggo silahkan, nggak ada masalah. Cuma di sini nggak ada kopi saya. Bahkan di Lampung itu apa namanya? Pohon singkong Mas. Pohon singkong digiling sampai ke yang jangan yang terlalu keras. Paling setengahnya ke atas itu. Bukan daunnya, Pak? Iya daunnya sama iya, batangnya. Iya digiling itu. Sampai digiling itu ternyata juga bisa juga kawan yang di Lampung itu menggunakan itu. Dengan catatan harus melalui proses fermentasi. Ya bahkan yang di di Muko-Muko ini beliaunya anggota ABRI. Dari punya 4 ekor atau 3 ekor, 3 ekor betina, 1 ekor jantan. Sekarang punya 22 ekor. Dan ini menjadi contoh dari untuk kesatuan ABRI di sana ini. Ini luar biasa sekali ini. Dari 4 sekarang jadi 22 ekor. 22 ekor. Iya. Ini berkembang, Pak ya. Iya. Ya, ini suatu kebanggaan tersendiri, Pak. Sangat bangga sekali. Makanya produk dari PT Natural Nusantara ini selain produknya anak bangsa sendiri, ini akan mengangkat citra-citra kita semua. Jadi luar biasa lah. Untuk pakan fermentasi tadi Pak Widodo, ini kan banyak juga yang teman-teman di lapangan tuh bertanya, kenapa Pak kok pakannya itu kurang disukai oleh hewan ternak ataupun butuh penyesuaian dalam waktu yang lama. Nah itu apakah batas yang wajar ataupun bagaimana? Atau ada tips trik Pak untuk mengatasi itu bagaimana nih Pak Widodo? Betul Mas, jadi gini, sebetulnya memang ini salah satu kunci juga kambing untuk makan fermentasi. Karena kawan-kawan suka nggak mau prosesnya. Jadi nanti kawan-kawan untuk memproses kambing dari makan rumput pindah makan jerami itu memang ada penyesuaian Mas. Jadi setelah nanti kita beli kambing di pasar, pagi itu kambing kita cekoki dulu dengan kalau bahasa Jawa itu temulawak dan temu ireng. Itu kita cekokkan ukurannya 10 mili. Jadi 10 mili cukup Pak ya. Temulawak itu diparut sama temu ireng, diambil airnya 10 mili. Kita cekokkan plus tambah dengan namanya Viterna ini. Ini 10 mili. Ini saja sudah cukup. Nah setelah kita cekoki, pagi kita cekoki, kambing itu sampai sore nanti nggak usah kasih makan apapun. Tapi dengan catatan kita sudah membuat pakan fermentasi dulu. Nah setelah sore hari, kambing ini dikasih makan fermentasi, tapi hanya 1 genggam. Kenapa 1 genggam? Karena hanya untuk penyesuaian dulu. Karena kambing ini lapar, mau nggak mau pasti akan mencicipi yang namanya pakan fermentasi ini. Sampai ke esok harinya. Sama, esok harinya pun kita kasih dengan 1 genggam juga. 1 genggam, karena kambing ini lapar, mau nggak mau tetap pasti akan makan. Ini kita lakukan selama 3 hari, Mas. 3 hari. 3 hari saja. Setelah 3 hari, hari keempat, boleh kasih banyak. Lah ini baru pasti makan. Jadi itulah tips trik ya bagi teman-teman sekalian. Betul, ini rahasia ini. Ini rahasia. Silakan rahasia tapi disebarkan, diluas-luaskan. Karena biasanya yang tidak biasa diberikan pakan fermentasi itu seringkali susah. Yang biasanya sehari-hari hanya rumput, hanya hijauan biasa, begitu beralih ingin menggunakan pakan fermentasi itu ada jeda karena dia kan penyesuaian dulu. Makanya dengan cara seperti ini, penyesuaian seperti ini, hari keempat pasti akan mau. Gitu. Tadi dengan
tipsnya dari Pak Widodo dengan temu ireng, temulawak, kemudian campur Fiterna. dengan Fiterna, Betul. dicekoi. Cekoi Betul. itu bahasa Indonesia apa ya, Pak ya? Ya, Dipaksa apa ya? Dia makan diminumkan ya? tapi dipaksa gitu. Oke. Diminumkan. Bisa dengan suntikan itu Ya, atau boleh. dengan botol Bambu yang kecil juga boleh. bambu yang Itu kecil juga boleh. yang penting bisa diminumkan oke, gitu. dimasukkan ke dalam tubuh Mulutnya hewan ya. ternak. Betul. Memang dari Fiterna ini, dari kandungan tadi beliau sempat sampaikan vitamin ternak. Di lain vitamin juga ada asam amino, Pak ya. Betul. Nah, asam amino ini adalah pembentuk dari protein, sehingga harapannya nanti dari pakan yang mungkin nutrisinya masih rendah itu bisa tercukupi dengan sistem penambahan nutrisi daripada Fiterna ini. Kemudian juga ada karbohidrat, lemak dan lain sebagainya. Yang perlu kawan-kawan pahami, ketahui ini adalah bentuk yang sudah jadi hasil akhir, sehingga begitu masuk ke tubuh hewan ternak itu bisa langsung untuk diserap, sehingga bukan hanya nantinya kandungan komposisi nutrisi bahan pakannya meningkat, tetapi juga kecernaannya, Pak ya. Betul. Kecernaannya juga meningkat sehingga pakannya menjadi lebih hemat. Nah, contoh misalnya kita perlu 1 kintal ya, 1 kintal itu misalnya yang diserap menjadi daging misalnya 50%, Pak ya. Mungkin 50 kilo, tetapi kalau dengan tambahan nutrisi dari NASA, Fiterna maupun Tangguh nanti bisa meningkat menjadi 70%, mungkin 80%. Sehingga yang awalnya kebuang 50%, sekarang yang kebuang hanya sekitar 20%, 30%. Ya, jadi manfaatnya sangat banyak sekali dan ini memang dirasakan oleh berbagai banyak peternakan di berbagai wilayah juga. Kemudian setelah Pak Widodo menerapkan teknologi pakan fermentasi ini untuk ternaknya, kemudian manfaat apa saja Pak Widodo yang dirasakan? Manfaat yang kedua adalah aroma, karena namanya ternak kambing itu identik dengan bau. Ya, bau kambing, bau. Iya. Perengus itu, Pak ya? Perengus, sangat perengus. Bahkan kalau nanti suatu ketika nanti kita lihat kambing atau pegang kambing, itu biasanya nempel baunya, perengusnya nempel. Tapi dengan adanya teknologi dari PT Natural Nusantara ini, baik kotorannya, baik kambingnya, bahkan sampai ke dagingnya, ini luar biasa. Kotorannya nyaris tidak berbau. Kambingnya tawar, netral. Sampai ke dagingnya itu nggak ada rasa perengusnya, seperti daging kelinci lah. Enak seperti itu. Kita kemarin memang sempat pembuktian karena memang banyak kawan-kawan yang masa iya. Bahkan kita ada peneliti dari dokter dari UGM namanya Pak Bambang Suwiknyo. Mudah-mudahan nanti bisa melihat juga podcast ini. Bahkan beliau mengatakan kalau orang hipertensi atau darah tinggi itu identik dengan pantangan daging kambing. Tapi dengan adanya kambing fermentasi ini, hipertensi malah diperbolehkan sama Pak Bambang. Lah ini kan luar biasa sekali. Kita wajib dan terima kasih kepada PT Natural Nusantara yang sudah menyediakan produk yang namanya Fiterna sama Tangguh probiotik ini. Itu luar biasa sekali. Baik. Jadi manfaat yang selanjutnya tadi pengaruhnya di aroma, Pak ya. Aroma bau. Dan juga mungkin rasa, Pak ya. Rasa. Memang kalau teman-teman ketahui, biasanya kalau kita mungkin makan olahan kambing, Pak ya, iya. sate, gulai, tongseng, nah itu kan seringkali bau perengus. Iya, bau. Nah, itu perengus. memang dihindari oleh para konsumen daging Yang kambing hipertensi, domba ya. ya, Khususnya betul. juga yang kadar lemaknya, kolesterolnya Ya, yang tinggi. betul. Sehingga dengan adanya tadi teknologi untuk membantu meningkatkan nutrisi dalam pakan, sehingga nantinya kadar-kadar lemaknya itu kemudian bisa ditekan dengan kandungan protein yang meningkat. Nah, karena apa? Karena tadi memang suplemen ini, Fiterna ini salah satu isi kandungannya kan asam amino atau protein. Sehingga protein itu masuk dan ada yang tertekan ataupun nanti yang menurun kandungan nutrisi dari daging itu, yaitu adalah lemaknya. Sehingga nanti kita bisa apabila sudah menggunakan pakan fermentasi pun dengan pakan yang siap serap tadi itu bisa untuk mengurangi kandungan atau kadar dari kolesterolnya, Pak ya. Betul. Ya. Kemudian untuk pengaplikasian ini Pak Widodo sudah berapa lama, Pak, aplikasi NASA dan juga pakan fermentasi di kandang Sorolaten? Iya, sebetulnya kemudian belum lama lah. Kita mulai itu 2012. Jadi ya baru 10 tahunan atau 11 tahun lah. Itu lumayan, Pak. Karena lama dan nggak lama itu kan tergantung teman. Jadi menurut saya karena sekarang saya juga masih belajar di PT Natural Nusantara ya,
Ya belum lama lah. Oke. Gitu. Tapi dengan adanya apa namanya produk Viterna dan probiotik Tangguh ini sangat luar biasa sekali, sehingga ini yang saya apa namanya uji cobakan juga bahwa kotoran kambing yang sudah difermentasi ini bisa buat pakan lele. Ini kawan-kawan yang nggak percaya. Wah, ini menarik lagi. Iya. Tapi yang jelas kambingnya makan fermentasi dulu. Kalau belum ya nggak bisa. Sehingga kawan-kawan datang ke showroom itu, loh kok makanannya kok kotoran kambing, kan heran semua. Jadi ini salah satu nilai tambah untuk bagi peternak. Khusus pakan yang sudah difermentasi ya, dengan menggunakan teknologi Natuna Nusantara. Bisa sebagai pakan ikan lele. Pakan lele, betul. Yang diterapkan di showroom PT Natuna Nusantara yang ada di Godean. Iya. Dan lelenya gemuk-gemuk, nggak besar kepala tuh nggak, lelenya juga sintal-sintal gitulah bahasanya. Gitu. Ya, jadi ini berkaitan juga dari penyerapan tadi ya Pak ya. Betul. Penyerapan pakan sehingga banyak yang terserap, kemudian yang dikeluarkan itu hanya betul-betul yang tidak dibutuhkan lagi oleh hewan ternak dan juga tidak berbahaya. Betul. Karena salah satu yang berbahaya kan dari amonia. Amoniaknya, Pak. betul. Ya. Gasnya amonia, kemudian muncul atau keluar dari kotoran hewan ternak yang menyebabkan bau, itu juga bisa kita kurangi sangat bisa kita menggunakan pakan fermentasi, sehingga salah satu mungkin tadi yang diterapkan di Pak Widodo itu bisa diterapkan di pakan lelenya. Betul, lelenya juga bisa menggunakan kotoran dari limbah ternak kambing ini sendiri. Ya. Kemudian dari penerapan yang sudah dilakukan sejauh ini Pak, dari 11 tahun ya. 11 tahun ini apakah ada godaan-godaan Pak? Mungkin dari penggunaan, wah ini produk saya lebih bagus Pak mungkin, atau penggunaan yang cobalah saya bikin sendiri dan lain sebagainya. Itu pengalaman Pak Widodo bagaimana Pak? Betul sekali, banyak sekali lah godaan seperti itu. Misalkan pakai ini aja, pakai ini boleh saja. Tapi setelah kita bandingkan, setelah kita lihat botolnya, wah nggak ada apa-apanya, jauh, sangat-sangat jauh. Memang ya namanya orang jualan kecap nggak ada yang nomor 2, semua nomor 1. Tapi kita lihat dulu. Setelah kita bandingkan, kita lihat posisinya, semua akan kalah. Karena ini kan kandungannya 10 pangkat semua. Mereka rata-rata hanya 1 sampai 5 mungkin, ini 10 pangkat sekian. Jauh, makanya produk lain itu kalau membuat pakan fermentasi biasanya 20 hari baru jadi, 26 hari baru jadi. Lah ini sehari sudah jadi ini. Tinggal kawan kan sudah bisa membedakan yang sehari atau yang 20 hari. Lah ini 10 pangkat sekian. Ini 10 pangkat sekian semua. Nah ini kecepatannya di sini penguraiannya itu Mas. Jadi kawan-kawan bolehlah yang lain lebih bagus. Tapi kalau kita udah lihat ini, pasti semua akan balik ke sini. Ini 10 sekian. Kecepatannya di sini. Iya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kan yang jelas itu buktinya bagus enggak, seperti apa kan bisa dilihat, sehingga kawan-kawan pun pelan-pelan akan beralih menggunakan produk dari NASA ini. Ya, sehingga tidak perlu ragu dan khawatir Pak ya. Enggak usah ragu-ragu. Mereka bilang bagus itu bagusnya seperti apa. Ini kan ada buktinya sekian-sekiannya, dan ini yang membuat memang bukan hanya segera membuat, ini luar biasa ini. Ya memang sudah di berbagai tempat Pak, multi waktu, multi komoditi ya, sehingga dengan berbagai macam hewan ternak pun mendapatkan hasil yang positif, dan dalam waktu yang lama Pak, mungkin lebih dari 10 tahun kita ada yang namanya Tangguh ini juga bisa bermanfaat bagi berbagai macam hewan ternak. Nah, memang tadi kita ulas dari kandungan nutrisi yang meningkat, itu memang yang utama dari Viterna. Fungsi lagi yang satunya yaitu adalah Tangguh. Ini memang beliau tadi sampaikan bisa juga mempercepat proses fermentasi pakan dan juga memastikan bahwa fermentasi itu jadi Pak ya. Dan disukai. Betul. Dan disukai oleh hewan ternak. Karena nanti teman-teman bisa lihat sendiri, pahami sendiri, itu dalam satu komposisi ini berbagai macam mikroorganisme menguntungkan ada dalam satu botol Tangguh, dan juga dengan kualitas yang bagus. Nah, kuantitas itu dilihat dari banyaknya jumlah mikroorganisme. Kemudian kalau dari kualitas dari banyaknya. Nah, jadi pangkatnya tadi yang dia sampaikan. Sehingga ibarat perang yang tentaranya banyak Pak ya. Tentaranya banyak yang menghancurkan si jerami tadi, kemudian damen tadi, sehingga cepat hancur dan cepat sudah bisa menjadi pakan fermentasi. Betul. Yang biasa diaplikasikan itu berapa hari Pak di sana Pak? Saya rata-rata ya kalau pas kehabisan ya sehari itu tadi. Karena ini kecepatan berbeda. 10 pangkat itu luar biasa. Yang lain mungkin kalaupun sama tapi nggak ada pangkatnya. Jadi hanya sama saja angkanya, tapi di sini pangkatnya yang membedakan.
Artinya kalau kita memang terdesak benar-benar nggak punya pakan, hari ini cari rumput, buat proses langsung aplikasi, boleh disajikan langsung juga boleh, ada masalah. Tapi minimal 1 hari bagus ini. Siap. Berarti tadi kita lihat pertama dari kandungan nutrisi yang meningkat, kemudian dari mempercepat proses fermentasi, dan juga bisa mengurangi aroma, Pak ya. Aroma dari tubuhnya apa? Kambing sendiri, kambingnya, dagingnya, atau kotorannya, dan juga kotoran. Nah, kotoran yang penting ini. Kotoran ternaknya. Nah, penting bagaimana, Pak? Ya karena gini, karena kalau kita ternak domba atau kambing ini kan tidak semua orang punya lahan yang luas. Iya, betul. Bisa jadi hanya lahan yang pas-pasan tapi pengen ternak seperti itulah. Biasanya kalau kambing ini kambing yang tradisional pasti akan dikomplain dengan dengan lingkungan Wilayah, sekitar, ya, warga. lingkungannya. Tapi dengan teknologi pakan fermentasi dari Natural Nusantara ini, orang malah heran loh, kenapa kambingnya nggak bisa bau? Kok seperti ini nggak mengganggu lingkungan seperti itu, sehingga mereka pelan-pelan tapi pasti dia kepingin juga. Siapa sih nggak ingin punya penghasilan tambahan? Dengan adanya teknologi fermentasi ini, semua orang pasti ingin punya penghasilan tambahan dengan cara beternak tanpa ngarit ini, Mas Dimas. Iya, betul sekali, Pak. Itu salah satu kendala juga. Iya. Karena populasi kita itu stagnan, Pak. Terus, Pak. Apalagi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 30-an juta kambing domba itu yang ada di Indonesia untuk mencukupi jumlah penduduk yang kurang lebih 260-an juta jiwa. Betul. Nah, sehingga seringkali kita kesulitan mencari bahan baku dari produk peternakan, khususnya kambing domba dan sapi. Karena ini rutinitas tiap tahun, Pak. Betul. Nah, ada namanya ibadah kurban. betul. Nah, bayangkan dari 260 juta jiwa, mungkin yang muslim sampai dengan 90%, Pak ya. Iya. Nah, kalau 90% kali 260 juta ya kurang lebih anggap saja 200 juta orang muslim di Indonesia, dan mungkin hanya 10% misalnya ya yang itu ingin menjalankan ibadah kurban. Nah, itu hanya sekitar 20 juta jiwa. Sedangkan, nah ini data dari memang yang sudah kami himpun dan dapatkan dari pemerintah, kurang lebih hanya ada sekitar 30-an juta kambing domba. Itu baru 10%-nya saja. Betul. Nah, sehingga sekali periode itu langsung habis, Pak ya. Betul. Kambing dombanya. Sehingga ini kita juga harus pertahankan, produksi harus kita tingkatkan. Jangan sampai para peternak itu mengeluh karena gagal ataupun tidak bisa beternak. Betul. Sehingga kita kesulitan mencari bahan baku pangan, harganya semakin melonjak dan tidak menentu. Nah, justru itu dengan adanya ternak tanpa angon ini juga bisa dilakukan oleh siapapun, dan mungkin dengan wilayah tempat yang sempit, Pak ya, sempit, kemudian menyebabkan bau dari lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian setelah kurang lebih 11 tahun tadi, Pak ya, setelah 11 tahun kemudian bisa menerapkan dengan baik, kemudian juga bisa, saya dengar tidak pernah sepi, Pak, ini rumahnya atau kandangnya ini. Itu biasanya siapa, Pak, yang datang ke situ, atau mengapa orang-orang tertarik untuk bisa datang ke showroom kita, showroom PT Natural Nusantara yang ada yang dikelola oleh Pak Widodo ini? Ya, jadi yang jelas saya selalu berterima kasih kepada PT Natural Nusantara yang sudah menyediakan produk peternak dan tangguh prebiotik ini, sehingga per day atau per hari itu minimal 5-10 orang itu pasti ada yang berkunjung, pasti ada yang belajar. Dan ini ingat bahwa kawan-kawan itu yang datang di tempat kami tidak kami pungut biaya alias gratis. Silahkan siapa saja, apalagi mitra dari PT Natural Nusantara, ayo datang silahkan. Kecuali yang rombongan memang saya kenakan biaya, ya kasihan saya lah. Pengertian sedikit. Iya, karena bahkan ini 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu sebelum puasa itu kita kedatangan tamu dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta itu 300 orang. Wah. Jadi benar-benar penuh itu. Bayangkan kalau 350 orang tuh yang menggunakan mobil itu 100 orang saja. Parkir saya udah nggak luar biasa, nggak muat ini. Satu RT itu parkir mobil, pengaturannya luar biasa. Ini kalau seperti ini memang saya kenakan tarif atau biaya karena mereka sudah punya anggaran. Tapi yang jelas dengan kedatangan kawan-kawan dari polisi, dari Polda DIY ini sangat membantu sekali mempromosikan bahwa memang benar Fiterna, bahwa benar probiotik tangguh ini sangat-sangat membantu di dalam bidang peternakan ini. Sehingga tadi yang dikatakan Mas Dimas itu benar-benar nggak pernah sepi tempat saya itu. Minimal 1-5 orang pasti ada setiap harinya itu. Sehingga ya saya standby di rumah saja. Seperti itu, Mas Dimas. Ya, jadi silahkan teman-teman apabila mungkin ada kesempatan
belajar ataupun berwisata ya Pak ya, atau kunjungan ke kantor NASA, itu bisa sedikit meluangkan waktunya juga boleh mendampingi atau mengunjungi showroom kita PT Natural Nusantara untuk melihat kegiatan praktek langsung. Kalau yang masih belum bisa atau masih penasaran ingin bertanya langsung dengan beliau, itu bisa datang langsung di showroom PT Natural Nusantara yang beralamat di mana Pak Widodo? Di Desa Sorolaten, RT 03, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan atau Kapanewon Gudean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dekat dengan kantor NASA. Oke. Kurang lebih hanya 10 menit Pak ya? Iya, 15 menit. Kalau ada yang ingin mengunjungi Pak, mungkin perlu janjian atau ada kontak yang ingin bisa dihubungi? Sebetulnya kalau mau datang pun tidak janjian, nggak ada masalah karena saya memang standby di rumah. Toh kalaupun mau janjian lewat WA, monggo silakan. Nomornya adalah di 0878 7754 0457. Silakan, tengah malam pun boleh, tidak harus pagi siang, nggak ada masalah. Tengah malam telepon, monggo silakan. Yang penting saya tidak terlalu ngantuk, pasti akan saya angkat. Monggo silakan. Oke, kemudian selain dari kandang dan juga rumah beliau yang tidak pernah sepi, tapi beliau juga sering diundang. Nah, diundang oleh mengisi di berbagai tempat dan instansi mungkin Pak ya. Betul, Nah, betul. ini berbagai wilayah tempat. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, di mana saja, kemudian apa pengalaman yang ada dari kegiatan-kegiatan itu? Iya, kalau undangan sebetulnya karena saya memang full di rumah, lah sekarang ini saya jadi cowok panggilan ceritanya. Jadi memang sebulan sekali, sebulan 2 kali kita sering diundang keluar kota untuk apa namanya menjelaskan bagaimana sih sistem fermentasi menggunakan Natural Nusantara itu seperti apa, sehingga banyak instansi-instansi yang karyawan atau pegawainya sudah mau purna, biasanya 1 tahun menjelang purna, lah kita dapat undangan. Salah satunya dari dinas apa namanya provinsi Semarang, daerah Muko-Muko itu juga apa namanya PLN, Cirebon juga PLN atau Telkom. Bahkan kemarin kita yang paling haru itu di Manado, kita diundang ke Mapolda Manado itu. Ya saya sebagai apa namanya biasa suka di sawah cari jerami, cari rumput, dijemput dengan mobil nomor 1-nya Manado. Lah kan saya haru, hanya tukang cari rumput menjemput pakai mobilnya nomor 1-nya Manado, kan itu suatu kebanggaan sendiri. Bahkan setelah menggunakan apa namanya produk dari Natural Nusantara ini, di sana booming. Kalau saya sebetulnya dibawanya ke Mapolda Manado, tapi acaranya di Minahasa, saya dibawa ke Minahasa. Jadi ternaknya luas sekali. Beliau punya ternak kuda, ternak sapi, sama ternak domba. Lah ini kebetulan yang membuat pakan teknologinya dari PT Natural Nusantara. Saya yang diundang ke Minahasa itu pengalaman yang luar biasa. Dulu saya tuh hanya waktu belum masih di Jakarta, dulu saya karyawan karena PHK. Keinginan saya hanya sederhana. Saya tuh sekali-kali pulang dari Tangerang itu biar dipandang sukses, biar dipandang wah sama orang kampung. Saya hanya pengen sekali-kali naik pesawat biar dipandang orang sukses. Tapi alhamdulillah selama saya 17 tahun di Tangerang atau di Jakarta itu belum pernah naik pesawat sama sekali, belum pernah lihat bandara pun saya belum pernah. Setelah di NASA ini sebulan sekali saya naik pesawat gratis saya. Makanya terima kasih yang tak terhingga kepada PT Natural Nusantara yang telah mengantarkan saya seperti ini. Saya bisa dikenal orang gara-gara NASA. Ini saya sangat-sangat terima kasih kepada PT Natural Nusantara. Baik, terima kasih kembali Pak Widodo. Berkaitan dengan teknologi NASA yang sudah diterapkan dan juga diaplikasikan sehingga bisa memberikan banyak manfaat Pak ya. Banyak manfaat untuk berbagai orang di berbagai wilayah juga. Nah, untuk selanjutnya memang PT Natural Nusantara ini menciptakan atau mengformulasikan suatu produk memang bukan hanya untuk satu komoditi hewan ternak, tetapi juga berbagai hewan ternak karena kebutuhan dasar nutrisi itu sama. Yang berbeda hanya kebutuhannya atau persentasenya. Contoh misalnya unggas, PK-nya itu protein kasarnya di atas 20%. Atau pakan ikan lele atau pakan udang di atas 35% ke atas. Sedangkan tadi ruminansia cukup sekitar 14%. Nah, kemudian dari pengalaman Pak Widodo sendiri, itu sudah pernah diaplikasikan ke hewan ternak apa saja Pak Widodo? Oh iya, jadi luar biasa sekali bahwa Veternak dan Tangguh Probiotik ini, saya juga punya istilahnya sampingan lah, artinya kita juga pelihara apa namanya
unggas, ada ayam, ada entok seperti itu. Ini memang saya sendirikan di belakang kandang kambing. Kenapa saya juga pelihara unggas? Karena namanya di kampung pasti ada istilah makanan sisa lah. Mungkin nah inilah daripada dibuang sayang atau mubazir, kenapa nggak kita ternak ayam sekalian seperti itu, sehingga peternak ini juga benar-benar sangat membantu sekali. Kotoran ayam juga nggak bau. Nanti bolehlah sekali waktu kita ke showroom, kita motong ayam atau entoknya, ya hanya untuk pembuktian saja, atau jangan semua ke sana langsung rampung nanti. Ini benar-benar walaupun kandang ayam, tapi juga sama, nggak ada bau-bau seperti yang kandang yang lain. Dan satu hal, ketahanan dari ayam sendiri berbeda dengan lingkungan. Kalau lingkungan itu biasanya sering kena gering. Nah, ini ayam saya flu gitu. Waras-waras semua, sehat-sehat semua, lincah-lincah semuanya. Pokoknya intinya bahwa Fiterna dan Tangguh Prebiotik ini tidak hanya untuk satu item saja. Jadi bisa untuk unggas, ternak dan lain sebagainya. Dan ini satu hal lagi, karena memang saya juga punya ternak burung, berarti saya nambah peternak burung. Nah, untuk minumnya itu saya memang menggunakan Fiterna dan menggunakan Tangguh Prebiotik ini. Lah ini luar biasa sekali. Jadi kalau nanti kawan-kawan lihat ke sana, coba lihat anakan burung saya, pasti montok-montok, lincah-lincah seperti itu. Artinya karena nutrisi dari si burung ini terpenuhi dari Fiterna dan Tangguh Prebiotik, ketahanan body tubuhnya itu, body tahannya itu kita lihat tuh ketahuan lincahnya, sintalnya dari paruhnya tuh berbeda dengan yang lain. Nanti kita bisa bandingkan lah si A, si B, punya si A yang enggak, punya saya yang pakai, itu kelihatan sekali. Makanya Fiterna dan Tangguh Prebiotik ini luar biasa sekali. Multifungsi lah seperti itu. Multifungsi. Ada angsa juga, monggo nanti silahkan lihat sana lah. Sehingga ini juga bisa diterapkan dan diaplikasikan oleh seluruh mitra NASA maupun para peternak dimanapun berada. Apabila sekarang misalnya baru punya ayam, bisa digunakan untuk ternak ayamnya. Atau besok mau nambah Pak, tambah kelinci, bisa juga diberikan ke ternak kelinci. Atau ada burung, bisa juga di ternak burung. Nah, sehingga ini bisa digunakan untuk berbagai jenis hewan ternak. Terakhir Pak Widodo, mungkin bisa memberikan pesan dan juga kesan kepada teman-teman mitra NASA, sahabat podcast NASA dimanapun berada ini, dengan adanya teknologi PT Natural Nusantara. Jadi pesan saya kepada kawan-kawan semuanya, mitra-mitra PT Natural Nusantara dimanapun berada. Jadi ayo kita selalu menggunakan yang namanya Fiterna, kita selalu menggunakan yang namanya Tangguh Prebiotik, karena ini peternakan ini luar biasa sekali. Di mana-mana pasti ada yang namanya ternak itu. Nah, untuk mengangkat atau untuk kita harus memperkenalkan yang namanya Fiterna dan Tangguh Prebiotik ini, sehingga nanti kawan-kawan ada tambahan omsetnya itu memang dari Fiterna dan Tangguh Prebiotik ini, sehingga nanti monggo kawan-kawan bisa sebarkan, luaskan, bisa nanti istilahnya kalau di Jawa itu namanya gedok tularkan. Jadi mulut lewat mulut, monggo silahkan bahwa benar ini teknologi dari PT Natural Nusantara, Fiterna dan Prebiotik Tangguh ini benar-benar bagus seperti itu, sehingga peternak-peternak baru ini yakin bahwa ini benar, bahwa ini bagus beneran seperti itu. Jadi pesan saya, ayo jangan ragu-ragu, kita siarkan lagi yang namanya Fiterna dan Tangguh Prebiotik ini. Saya sangat berterima kasih kepada PT Natural Nusantara yang sudah mengenalkan saya dengan Fiterna dan Prebiotik Tangguh sampai hari ini, sehingga saya bisa dikenal orang banyak, sehingga saya punya teman banyak, saudara banyak dari hari ke hari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada PT Natural Nusantara yang telah memperkenalkan saya dengan produk Fiterna dan Tangguh Prebiotik. Baik, sehingga bukan hanya omset menjual closing, tetapi juga kita bisa memberikan manfaat pada peternak. Betul. Sehingga produksi mereka itu meningkat Pak ya. Betul, itu salah satu kesenangan dan kebahagiaan, mungkin menjadi salah satu juga amal jariah kita. Semuanya. Amin. Demikian podcast kita pada kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa apabila informasi ini bermanfaat, bisa di-share, bagikan kepada siapapun, teman-teman dimanapun berada. Bisa juga di
komen apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan juga bisa di-subscribe untuk bisa terus mengetahui kegiatan dari PT Natural Nusantara melalui YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.